Hai guys, welcome back again to my channel. Jadi hari ini aku mau sharing suatu hal yang menurut aku penting dan sedang aku jalani. Karena aku sedang memasuki fase ini dan mungkin ini adalah salah satu wishlist aku atau prinsip-prinsip aku yang mau aku ciptain di masa depan apabila aku benar-benar berada di fase itu dan benar-benar memasuki fase itu yang sebenarnya, yaitu standar-standar saat kita pacaran atau having relationship with someone yang biasanya berseliweran di sosial media, terutama TikTok yang membentuk standar-standar yang menurut aku itu out of the box, yang kayak di luar di luar akal kita, yang aneh menurut aku, karena nggak secara rasional dan cuman ngepentingin atau ngebebanin satu pihak doang tanpa berpikir secara luas dengan mempertimbangkan segala sudut pandang, ya kan. Rata-rata kan kayak kalau relate ya udah berarti emang perasaan kita sesuai sama perasaan orang-orang dan kita itu nggak salah. Biasanya kan orang mikir kayak gitu kan, kalau dengan banyak orang yang berpikir seperti itu berarti kita benar. Padahal enggak, sebenarnya kita harus mempertimbangkan banyak aspek dan banyak faktor yang memengaruhi kenapa hal itu bisa terjadi. Nah oke, standar yang pertama yaitu always kabar-kabaran 24/7. Kayak always kabar-kabaran setiap hari dan setiap jam, setiap menit, setiap detik. Dan kalau bagiku itu enggak ya guys. Kenapa? Karena itu bakal nge-waste energi juga, nge-waste pikiran dan thinking. Karena kita sebagai makhluk sosial juga makhluk individual itu tetap butuh yang namanya space buat diri kita sendiri. Nggak always selalu berkabaran sama pasangan kita. Ya maybe dalam suatu keadaan tertentu kita emang harus untuk berkabaran, tapi nggak kayak selalu gitu guys. Kita itu masih punya diri kita sendiri, dan selama masih pacaran kita itu punya dunia kita sendiri. Kita butuh bersosialisasi sama orang-orang, dan pacar tadi pasti akan ngelakuin yang namanya pengekangan dengan alih-alih yang namanya sayang, posesif. Padahal cinta yang sesungguhnya dalam buku yang aku baca itu adalah cinta yang membiarkan pasangan kita untuk terbang bebas. Maksudnya memberikan space ataupun memberikan kepercayaan kepada pasangan kita untuk bersinar, memberikan kebebasan pasangan kita untuk bersinar, menjadi versi terbaiknya, mendukungnya, dan ya pokoknya mendukung hal-hal yang positif gitu. Jadi menurut aku kabar-kabaran 24/7 itu enggak ya. Tergantung prioritas dan keadaan apa yang sedang kita alami. Kemudian yang kedua ini yang commonly use atau commonly dilakukan ketika having relationship ya, sleep call. Nah kalau menurut aku pribadi, aku nggak suka sleep call ya guys. Kenapa? Karena kan kalau sleep call otomatis HP terus ada di samping kepala kita, dan radiasi HP itu nggak baik bagi otak kita. Dan ya kenapa kita harus ngorbanin diri kita untuk sesuatu yang merugikan kita? So that's why kenapa banyak orang di luar sana suka yang namanya sleep call dan suka telepon berjam-jam tapi nggak ngomong apa-apa. Kan kayak that's waste your energy bro, that's waste your time too, and that's weird menurut aku ya. Jadi menurut aku kalau sleep call itu enggak ya. Tapi kalau call lebih rutin dalam suatu jangka waktu tertentu, misal kayak only Sabtu Minggu, only akhir waktu, tapi juga membahas pembahasan yang emang benar-benar penting dan berbobot, dan gak cuma asal-asalan kayak cuman call dan diem dan gak ngapa-ngapain dan cuman for what gitu. Kemudian yang di sini adalah kemudian ngambek-ngambekan gak jelas. Ya sebagai cewek tuh pasti sering ya guys kayak ngambek gak jelas gitu. Tapi menurut aku itu enggak sih ya guys. Aku gak pernah ngambek sama pasanganku. Nanti di masa depan juga aku bakal meminimalisir yang hal-hal yang bisa menimbulkan konflik, karena konflik itu beneran nge-waste energi atau nguras energi banget buat mikir, buat nyelesainnya, buat ngomongnya, buat ngedebatnya. Itu nge-waste energi. Kecuali kalau emang benar-benar perlu ya guys. Kenapa? Karena dengan berkonflik tadi, sisi positifnya ini bisa ngelatih komunikasi kita sama pasangan kita, sama ngebuka ataupun ngelatih cara kita berpikir, sudut pandang kita, cara menyelesaikan masalah atau problem solving kita dilatih dalam fase itu.
Tapi ya nggak setiap hari guys, ngapain setiap hari, buang-buang energi namanya. Nah, tulul. Ya jadi gitu guys, jadi ya gitu. Kemudian standar barrier, biasanya kan orang-orang TikTok kan nyiptain standar kalau harus cowok yang ngebiayain first date or cowok yang harus ngejemput first date atau something like that. But that's not simple like that guys. Maksudnya nggak sesimpel itu, karena setiap orang itu punya kondisi yang berbeda-beda dan juga faktor yang terjadi pada saat hal itu terjadi atau saat kita berada di situasi seperti itu yang nggak memungkinkan untuk ngejemput ataupun bayarin. Tapi kalau aku ngebayarin itu enggak setuju ya guys. Kenapa? Karena kan kita masih dalam status pacaran misalnya di masa depan nanti. Kalau kita masih dalam status pacaran, tentu biaya hidup kita yang nanggung orang tua kita. Dan secara logika aja ya, pacar itu kan sama aja kayak orang lain ya. Kenapa sok-sokan nanggung biaya hidup kita? Dia juga masih minta sama orang tuanya. Kalau kita punya rasa malu, rasa kasihan, rasa empati, punya hati dalam diri kita, kita nggak akan mungkin minta dibayarin sama pacar kita, kecuali emang dia yang ngebayarin ya guys. Itu dua hal yang berbeda. That's it. Kalaupun dibayarin, aku juga bakal sadar diri dan bayarin dia di lain waktu ataupun traktir balik gitu guys. Jadi ya gitu. Kemudian untuk yang terakhir itu adalah spark atau rasa spark. Tau nggak, spark itu kayak rasa benih-benih excitement gitu guys, excited ketika kita lagi sama dia or something like that. Ada kalanya aku ngerasa jenuh ketika sering ketemu ataupun sering ngobrol di chat sampai hilang bahasan topik terus dipaksain. Itu rasanya kayak it's not genuinely for me, like itu nggak benar-benar tulus dan nggak benar-benar seru itu guys. Jadi spark itu nggak bisa dipaksain. Kalau emang gimana ya, emang ada fase dimana kita itu ngerasa jenuh, monoton, bosen, dan itu hal yang lumrah dalam hubungan perhubungan percintaan kayak gitu ya guys. Kalau misal kita nggak bisa manage hal itu, gimana cara kita nge-manage-nya nanti waktu kita udah menikah guys. Waktu kalian udah menikah sama pasangan kalian, tapi kalian nggak bisa memanage rasa bosen atau memanage perasaan kalian yang jenuh sama pasangan kalian. Jadi nanti kalian bakal ngerusak atau menciptain konflik, dimana nanti kalian akan menciptain pola yang namanya nikah cerai. Jadi kayak tahu kan, pacaran itu kan miniatur dari rumah tangga. Jadi ya sebisa mungkin kita harus bisa manage diri kita sendiri. Dan yang dilatih dalam hubungan berpacaran itu selain diri sendiri, memanage diri sendiri, pemikiran diri sendiri, perasaan diri dan pasangan itu juga dilatih dalam hal itu. Kemudian social skill sama communication skill itu juga dilatih dalam hal itu. Problem solving, dan menurut aku itu adalah hal-hal yang nggak bisa kita dapat kalau kita jomblo alias single. Jadi hal itu adalah suatu tantangan yang membutuhkan yang namanya teamwork, dan kita harus punya pasangan buat bisa ngelatih hal itu. Kalau sama teman mungkin cuman problem solving ya, tapi nggak bener-bener sampai deep communication, sampai deep connections, deep intensity gitu. Jadi ya intinya gitu sih. Ini adalah kayak wishlist aku di masa depan nanti, atau hubungan yang mau aku ciptain di masa depan nanti sama pasangan aku. Gitu guys. So jangan lupa bersyukur untuk hari ini. Dan aku belajar UTBK guys. Even aku masuk Eglibel, aku juga harus tetap belajar UTBK, karena kita harus nyediain yang namanya ruang untuk kecewa di hati kita. So jangan lupa bersyukur hari ini. Bye bye.